Kalau untuk langsung sembuh, itu kayaknya saya belum nemuin. Tapi ada saksinya, kita nggak tahu kalau alam ya. Tapi kalau misalkan apa ini? Bang ini Sumargo mau jadi jembatan gitu. Jembatan, ya saya pengen tahu lah pembuktiannya seperti apa. Itu mengaku sebagai anak angkatnya Nyi Roro Kidul. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam, Saya Pendi di channel Travel Mystery Evolution. Nah, di malam hari ini kita punya sedikit pembahasan yang cukup berat lah. Mungkin udah beberapa hari ke belakang viralnya gitu kan, tapi kita emang cukup gimana sih membawa kita tuh untuk membahasnya gitu, antusias banget lah. Meditasi di tempat itu muncullah sosok perempuan cantik pakai mahkota. Bapak saya bilang, itu ibumu, kamu panggil dia Ibu Ratu. Mau nanya dulu Bang Pendi nih. Iya. Menurut Bang Pendi sendiri nih, Iya. indigo itu apa sih Bang sebenarnya? Indigo itu apa ya? Mungkin kayak bisa ngelihat hantu, Makhluk halus. Terus kayak bisa membaca pikiran orang. Kalau dulu itu bukan indigo, tapi mukasyafah. Jadi mukasyafah itu memang ada orang-orang tertentu lah dengan jalur memang lewat ibadah, kayak bisa ngelihat apa sih kayak Sidratul Muntaha atau segala macam lah, melihat hal-hal yang Baik. di luar logika kita. Tapi kalau sekarang itu lebih ke hal-hal Indigo kayak hal negatif. kayak ngelihat jin, terus kayak ngelihat mungkin masa depan orang, kayak peramal, itu sama aja masuknya di kategori indigo. Oke. Nah, biar semakin penasaran, kita tunda dulu pembahasannya. Seperti biasalah, gua nggak pernah bosan-bosan dan gua tuh nggak pernah capek lah bilang ke kalian. Sebelum gua lanjut, gua pengen minta kalian selalu bantu kita dan support kita dengan cara subscribe, like, komen, Dan juga share share sebanyak-banyaknya ke kerabat kalian, teman ya Bang Pendi ya, keluarga, mungkin mantan pacar, mantan istri, dan semuanya lah pokoknya. Langsung kita balik lagi ke segmennya. Ini tuh kita mau ngebahas indigo di malam hari ini. Untuk secara rincinya atau kecilnya udah Bang Pendi jelasin lah. Ini mau kita bahas dulu satu persatu biar para sobat travel mystery itu paham lah. Saya menuruti kata bapak saya, ya saya panggil ibu, saya pulang. Saya datang ke sini karena bapak memerintah saya untuk nemuin ibu. Terus, Nah, dia itu mengaku sebagai anak angkatnya Nyi Roro Kidul, Bang Pendi. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, ini lah Bang Pendi spill dikit. Nyi Roro Kidul ini emang bisa mudah gitu diakuin anak gua nih. Kamu tuh anak saya, emang semudah itu Kak Bang Pendi? ya. Kalau untuk mengakui ya boleh. Kalau untuk Dianya gitu mengakui ya. untuk mengakui boleh. Tapi kalau untuk kayak apa sih, dibuktikan secara ilmiah itu kita nggak ada yang tahu. Allah alam gitu ya. Wallahu alam. Tapi kalau misalkan kayak diukur lewat kayak jalur apa sih, kalau satu profesi lah ke kita kayak gini, bisa aja. Bisa jadi lah gitu ya. Bisa. Tapi Nggak ada yang nggak mungkin lah ya. Tapi kalau untuk titisan, saya belum nemuin lah. Maksudnya perlu kita, kalau kata Gali para secara mah, ilmiahnya. nah, kita gali lah, kita secara gimana sih kayak apa yang kayak garis turunannya seperti apa, nasabnya lah gitu ya. Nah itulah mungkin membahas tentang yang ada di Bang Bini Sumargo. Nah ini kan kita ngebahas segambangnya, mungkin kita ambil lingkupannya anak indigo lah, mempunyai suatu kelebihan gitu Bang. Kita nggak mau sedikit, nggak mau banyak lah untuk komentari tentang video Bang Bini Sumargo atau narasumbernya. Kita mau ngebahas tentang indigonya ini Bang Bini. Nah kita secara agama lah, agama kita agama Islam gitu, atau emang menyeluruh atau banyak agama kan di dunia ini atau segala macam. Indigo ini suatu keturunan kah, ada dari leluhurnya kan suka banyak. Saya tuh dilindungi oleh leluhur saya satu. Apakah emang itu suatu kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dulu dari menurut segi agama lah. Kalau dari sisi agama itu bukan ranah saya Bang Imam. Bukan, maksudnya kalau saya bongkar secara agama Panjang mungkin. terus ranah saya nggak terlalu kesana. Oke, siap. Maksudnya kurang ngerti juga. Tapi kalau di sisi kayak misalkan spiritual itu ada proses atau tahapan untuk mendapatkan keilmuan lah. Indigo itu kan satu keilmuan atau satu kebisaan. Entah memang dia mempunyai satu amalan apa sehingga dia mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak terlihat. Seperti halnya mungkin jin, gitu. makhluk ya kan,
Atau mungkin kayak orang lagi sakit nih, tiba-tiba dia ngelihat, ih kok gua kayak ngelihat ini orang tuh sakit tuh kayak bukan medis gitu loh. Oh, diguna-guna. Kayak misalkan ini mah kayak ketempelan nih, apa nih? Jadi dia bisa ngelihat satu. Yang kedua mungkin ada turunan. Nah, kalau turunan itu biasanya dia kayak melanjutkan, entah memang metodenya lewat mimpi, misal gini, bapaknya meninggal, dia itu bisa lah, orang-orang ngerti gitu kan, dikasihlah satu amalan atau satu keilmuan di dalam mimpi. Saya sempat bahas juga kan, sukma itu terkadang bekerja itu di mimpi ada, di secara real nyatanya kita ada, ya kan, entah memang secara di mimpi langsung dikasih, nih gua kasihin seluruh ilmu gua ke lu baca ini, insya Allah misal, insya Allah lu bisa ngelihat kayak hal-hal sesuatu yang orang nggak lihat. Yang itu yang kedua. Yang ketiga bisa secara membeli mahar. Contoh gini, saya tanpa pasang cincin, benda gitu. Di jalur benda pun ada. Kayak misalkan gini, saya kalau nggak pakai cincin, yang hasil mahar misalkan ke si dukun lah atau si tukang syariat, saya nggak bisa lihat apa-apa. Tapi begitu saya misalkan dimasukin hodam si cincinnya ini dimasukkan hodam oleh si dukun ini, sehingga dia bisa mampu melihat hal-hal sesuatu yang tidak terlihat lewat metode cincinnya ini. Mungkin kalau bahasa keren sekarang, jaringan wifi-nya ada gitu, terkoneksi. Udah Bang Pendi? Ada juga banyak juga. Banyak, tapi maksudnya salah satunya itu. Nah, Bang Pendi sudah sedikit menjelaskan lah tentang dari sudut spiritualnya ya. Nah, kita mungkin sudah banyak lah yang berkeliaran atau di YouTube atau di FYP TikTok kita Bang Pendi. Dia tuh mengklaim atau mengakui ini tuh suatu gift dari Tuhan Bang Pendi. Kalau menurut Bang Pendi itu seperti apa sih Bang? Kok bisa kayak gift dari Tuhan? Apa jalur yang Bang Pendi sebutin tadi? Ya mungkin ada beberapa orang yang memang tidak bisa indigo tanpa melewati yang tadi saya sebutin, keturunan kah, atau memang jalur benda kah, atau memang mungkin lewat jalur keilmuan. Ada, misalnya gini Bang, biasanya dia mempunyai kayak pengalaman yang memang membuat dia kayak depresi gitu. Kayak misalkan orang yang sering kena bully. Nah, kayak misalkan mungkin misalkan kayak korban perceraian orang tuanya, sehingga memang dia lari ke sana lari ke sini terus kayak menyendiri. Itu biasanya ada. Nah, dari situ tuh kayak mungkin jin atau apa tuh gampang untuk masuk ke pikirannya dia, sehingga apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan itu sesuatu yang goib lah, katakan mungkin kayak ngeri gitu loh, kayak ngelihat orang tuh mungkin kayak jin, kayak ngelihat orang tuh mungkin kayak pocong. Itu bisa aja dari dorongan ya yang tadi itu yang saya sebutin, yang punya pengalaman yang memang menurut dia tuh kayak buruk lah. Oke, berarti kalau yang kita menyikapinya berarti itu kayak emang dari satu pengalaman dia lah gitu. Itu bisa tanpa adanya proses yang tadi saya sebutin. Oke, nah kita lanjut lagi ke yang BKI ke channel yang Bang Deddy Sumargo tadi yang sumbernya. Nah kan kalau di keterangan dia kan bercerita Bang Deddy, dia itu emang ada yang gundurwo lah yang menyerupai bapaknya lah satu, yang saya lihat tentang kali pocong lah. Nah mungkin tentang pertanyaan gift dari Tuhan itu sudah terjawabkan lah sedikit, walaupun sedikit Bang Pendi. Tapi Imam tuh masih penasaran nih, mau Imam lanjut lagi ke channel Bang Deddy Sumargo. Nah narasumbernya ini Bang Pendi, dia tuh bercerita, dia tuh awal mulanya Bang, dia tuh di rumahnya itu mungkin entah pohon, entah apa saya nggak tahu. Itu ada gundurwo katanya menyerupai bapaknya, dan itu tuh menyuruh dia ke pantai. Nah itu ke pantai, awal mulanya diaku sama Ratu Pantai Selatan Bang Pendi. Kalau menurut Bang Pendi itu seperti apa sih kok bisa gundurwo menyuruh gitu Bang Pendi? Terus menyerupai bapaknya lagi, emang gak ada yang lain yang elit gitu Bang Pendi? Ya kalau untuk benar atau tidaknya ya saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Tapi kalau kita flashback dari cerita awal, mungkin dia kayak ketemu genderuwo. Genderuwo itu apa sih? Makhluk yang negatif lah. Makhluk sesuatu yang biasanya ya sering dipakai mediator kayak maaf ya, misalkan kayak mungkin menyantet orang kah, atau memang kayak menarik kah, kayak misalkan mau ngancurin warung orang kah, itu genderuwo ya biasanya yang pasukan dia lah. Nah sehingga memang dia menyerupai ke si bapaknya ini, ya kan, si bapaknya itu mungkin ya maaf kalau misalnya saya salah itu boleh diluruskan lah gitu ya. Mungkin dia punya satu amalan kah atau apakah sehingga dia mampu melihat. Maksudnya si dianya apa si bapaknya Bang? Enggak, si bang ininya nih, yang narasumbernya satu amalan, terus kayak dia tuh ngeliat genderuwo tuh sosok bapaknya.
Nah, biasanya gini bang, jin itu biasanya menyerupai orang yang terdekat. Nah, pas dia melihat si makhluk ini seakan-akan melihat sosok bapaknya karena orang terdekat, maka dibawalah ke pantai. Entah memang dia ketemu sama siapa atau memang wujud. Tapi yang saya pelajari dulu katanya, kita mau ngelihat Ibu Ratu ini susahnya minta ampun. Karena banyak mungkin kayak Penjaga mungkin ya? Iya, yang membelok-belokkan makhluk atau jin-jin yang memang membelokkan seakan-akan kita melihat dia, padahal itu bukan, hanya sebatas manipulasi aja. Berarti udah mau di situ. Ya, sebenarnya panjang juga sih. Berarti saya lanjut. Nah, dia kan udah dibawa ke pantai gitu kan. Iya. Sampai dia tuh emang ada cekcok lah sama keluarganya segala macam. Akhirnya dia tuh kayak mungkin bisa dibilang melenceng lah, diskresi seperti Bang Dani bilang tadi awal mulanya diskresi kan. Akhirnya dia tersesat lah. Dia tuh memutuskan untuk mengambil tali pocong. Nah, setahu saya Bang Pendi, tali pocong itu adanya di film-film Bang Pendi. Tali pocong perawan. Nah, saya juga mau Bang, kalau kayak gitu mah Bang. Buat Bang Pendi itu emang ada khasiatnya sendiri Bang Pendi. Bener apa enggaknya sih itu? Sebenarnya gini, yang namanya barang itu tidak ada, Pak. Tidak ada unsur negatif. Maksudnya unsur berbau mistis. Itu nggak ada. Kecuali si barangnya ini memang melekat atau nempel dengan sesuatu yang mistis. Contoh gini, kayak misalkan ini tali pocong berkaitan dengan mayat. Mayat itu kan biasanya apa sih? Maksudnya sesuatu yang berbau mistis kan. Nah, sehingga memang si tali ini tuh ada energi-energi yang kayak gitu. Jadi bukan dibawa dari si mayitnya ini ya, karena dia apa sih bahasanya ya, melekat, menempel dengan sesuatu yang mistis. Contohnya gini, ini saya punya kujang. Oh, ini kujang tuh nggak ada. Ini kujang tuh nggak ada. Saya berani taruhan nggak ada. Misalnya, ini tuh saya taruh. Kayak misalkan saya taruh di kuburan lah, kuburan keramat atau apa. Nah, biasanya kuburan keramat itu kan berbau mistis. Segala di daerah situ atau lingkungan situ itu berbau mistis. Dari batunya kah, dari pohonnya kah, dari daunnya kah, dari tanahnya kah. Apalagi dari barang yang kayak gini. Saya taruh 1 bulan kemudian ini pasti mistis. Emang itu udah pasti real? Iya. Kenapa? Karena dia berdiam atau saya diamkan di tempat Yang mistis negatif yang mistis atau negatif. Kalau kita secara ujug-ujug lah kalau bahasa kita, Tiba-tiba gitu. secara tiba-tiba benda ini mampu mendatangkan sesuatu mistis, itu nggak ada. Kalau kata bahasa kita ada hodanya. Berarti ada imbas dan akibat gitu ya. Nah, gitu. Itu nggak ada sebenarnya. Dengan berhubung ini tali pocong berada di lingkungan Negatif atau mistis gitu kan. sehingga memang aura-aura negatifnya tuh Mistisnya ada. Nah, ini kan kita masih lanjut. Nah, pas dia udah ngambil dijual segala macem, yang punya tali pocong ini datang Bang Ben. Emang itu tuh emang bener apakah emang itu horinnya kah? Iya. Atau emang yang menyerupai seperti orang yang punya tali pocong ini? Kayak itu gimana Bang Ben? Kalau menurut orang Bang Ben sendiri nih, Ya. saya sampai ketawa-ketawa sendiri nih Bang Ben ngomong. agak lucu sih. Maksudnya ya kalau misalkan gini ya, saya meluruskan juga nih para subscriber mungkin yang awam seperti saya ya. Kalau untuk meyakini orang hidup, orang meninggal bisa datang lagi atau bisa hidup lagi, itu nggak boleh. Oke, clear kan? Clear. Tapi kalau misalkan kayak dia yang kayak datang misalkan gitu kan, Balikin tali pocong, balikin tali pocong, saya pakai di film-film ya. Iya, kayaknya saya film tadi ya. Itu nggak ada. Mungkin sugestinya dia gitu kan. Nah mungkin kayak misalkan dia habis ngambil, ya kan, kebawa lah. Apa yang dia lihat dan dia halukan, mungkin yang disugestikan, seakan-akan si tali yang pocongnya ini diambil datang lagi atau datang ke dianya. Kayak emang kayak seolah-olah kayak balikin tali pocong saya. Padahal emang itu bisa dibilang ya tingkat diskresinya dia kah sebenarnya kejadian di pantai itu mungkin ya. Maaf ya siapa tahu. Karena gini bang, ya sesuatu yang konyol sih kalau menurut saya. Sehingga memang ya mungkin pikiran-pikiran dia tuh kayak terkontaminasi gitu kan. Masuk pertanyaan ini, masuk pertanyaan ini, masuk pertanyaan ini. Oh berarti udahlah ya. Ini ada satu lagi mungkin yang bisa dibilang kata konyol. Emang misalnya beneran ya alhamdulillah lah. Ada orang sakit Bang Beni nggak tahu sakit apa Bang bilang stroke ya stroke nanti gini. Nah. Gitu tiduran Bang. Sembuh katanya mah. Itu hipnotis. Nggak tahu. Apakah dia tipisan uya kuya gitu? Nggak tahu gitu kan. Kalau menurut Bang Pendi emang bener kan?
gini sembuh langsung. Terus banyak saksinya juga. Gitu. Kalau untuk langsung sembuh, Yoi. itu kayaknya saya belum nemuin. Tapi ada saksinya, kita nggak tahu alam ya. Bener. Tapi kalau misalkan bang Bang ini Sumargo mau jadi jembatan di gitu. jembatan, ya saya pengen tahu lah pembuktiannya seperti apa, ya kan? Mau nemuin gitu. Mungkin salah satu pasien saya yang memang susah nih, udah saya datang 3 kali 4 kali nggak sembuh. Bisa. Mungkin sama dia bisa sembuh. collab gitu, sama Iya, gitu bisa kan. collab ya kan? Bisa lah diundang kita. Nah ini boleh nih untuk mungkin Bapak editor Gilang boleh taruh paling depan bang. Bang Denny Sumargo bakal jadi jembatan kita gitu buat nemuin teman narasumber. Kembali lagi, saya sering menyampaikan metodenya seperti apa itu nggak apa-apa, selagi memang tidak keluar dari syariat, tidak berbenturan dengan syariat. Yang penting tujuannya itu untuk menyembuhkan. Kalau ada unsur yang lain itu nggak boleh. Contoh misalkan kayak ini, pakai apa sih? Tali pocong. Tadi kan saya udah bahas kan, tali pocong itu seperti apa. Nah itu nggak boleh. Kalau kita meyakini kesembuhan dari situ, nah itu yang nggak boleh. Musyrik dong jatuhnya. Musyrik. Mungkin caranya yang kita luruskan. Ganti dengan apa? gitu kan. Nah, itu loh. Isinya kita nggak usah rubah. Apa sih substansinya kita rubah. Tapi sesuatu yang sudah baiknya kita nggak usah perdebatkan lah. Apalagi aja. ngebantu orang. Nah, gitu yang kan. penting dia sembuh. Tapi caranya bagaimana? Nah ini yang kita luruskan. Selagi memang tidak berbenturan dengan syariat, monggo silahkan. Karena tujuan dia itu baik untuk menyembuhkan dan menolong orang. Tapi kalau tujuannya metodenya berbenturan dengan syariat, nah ini yang nggak boleh. Karena banyak orang awam bang. Jadi takutnya disalahgunakan. Nah, gitu. soalnya gini bang, ada beberapa orang yang datang ke saya itu biasanya pengennya instan. Oh, pengen sakti gitu. Enggak, maksudnya sembuh tuh pengen instan gitu kan, susah. Tapi kalau yang buat cewek ada nggak? Ada. Bapak aja jomblo gaya-gayaan bang. Oh, lanjut bang. Nanti. Lanjut. Ya maksudnya kalau misalkan ada beberapa orang yang pengen instan. Instan tuh kayak sesuatu yang negatif. Pengen cepat lah gitu. ya. Metodenya tuh yang negatif itu bisa. Biasanya. Tapi kalau jalur yang agak Yang ada prosesnya nggak mau gitu. Itu nggak mau. Tapi manusia emang seperti itu bang. Dia Ya. tuh pengen cepat, tapi kita pengen usaha dan proses. Bang. Ya intinya caranya itu nggak boleh seperti itu. Itu harus yang kita ubah. Terus kita meyakini kesembuhan dari itu nggak boleh. Yang penting tujuannya dia baik untuk menyembuhkan, silakan kita dukung. Tapi kalau caranya seperti itu yang nggak boleh. Nah tapi alhamdulillahnya bang Pendi dia udah insaf bang Pendi, udah balik ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Dia emang bisa dibilang suka membantu orang juga, tapi dengan jalur yang benar lah. Yang benar, alhamdulillah. Tapi bang Pendi ngomong-ngomong nih masalah keris kan saya. Ini kujang. Kujang kok saya kayak mencium-cium bau bang Pendi ya. Bau apa? Bau mencium bau suara rakyat lagi kayak nyari gitu bang Pendi. Mau pemilu salah sekarang. Oh iya. Nanti kita bahas. Enggak usah. Nanti aja. Bahaya kalau di sini bahas pemilu bang Pendi. Nah ini nanti aja bang Pendi kita bahasnya. Nah kita kan udah panjang lebar kesana kesini sampai ngebahas suara rakyat juga bang Pendi. Kita ini sebenarnya channel misteri atau channel politik bang Pendi nggak tahu gitu kan. Nah kita mengambil kesimpulannya bang Pendi. Alhamdulillah si narasumbernya bang Denny Sumargo ini udah baik dan yang benar lah. Tapi jika emang ingin dipertemukan atau emang ada jalannya kita untuk bertemu, bisa saling buka omongan lah, musyawarah lah gitu. Bayu. Oh tabayun. Ya gitu tukar kan. ilmu juga Ya sharing-sharing. benar. Nah kita mengambil kesimpulan mungkin dari pertama dari indigo, takutnya di luar sana ada orang-orang yang emang kata Bang Bima tadi yang awal mulanya dari depresi, jadi kelanjutan jadi hal-hal negatif. Kita bahas ini untuk kesimpulannya dan ini apa jalan keluarnya Bang. Antisipasi takutnya jangan sampai terulang kembali hal negatif itu ke orang yang lain yang awam lah. Gini bang, sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan ranah seperti ini itu semua orang bisa. Tergantung memang ya mungkin kadarnya atau kapasitas si orangnya ini. Itu. Terlepas dari itu ya tetap harus ada bimbingan guru. Iyalah, nggak mungkin. Nggak asal gitu. Nggak asal lah. Karena yang asal ya kayak yang tadi. Kayak wujud genderuwo tapi dia mampu melihat bapaknya gitu. dimanipulasi seakan-akan itu wujud bapaknya. Itu yang nggak boleh. Maksudnya yang agak melenceng mungkin itu. Tapi kalau misalkan kita berdasarkan guru ya kita ada mempertanggungjawabkan lah. Kalau misalkan misalkan saya pribadi nih suatu saat ke depannya misalkan kayak ngalamin hal-hal sesuatu yang tidak saya inginkan, saya bisa ke gurunya guru saya ya. Tapi gitu, saya ya. dapat sedikit bocoran Bang Pendi, katanya salah satu teman Bang Pendi ada juga yang tanda kutip menyalahi kayak dibantu guru itu ya yang meninggal itu Bang Pendi. Oh almarhum juga. Iya ada juga itu ya. Ya, itu kayak nggak ada bimbingan juga Bang Pendi. Enggak ada bimbingan. Saya sebenarnya pengen bahas Tapi beda konsep gitu kan. Ini mungkin ntar barangkali ada yang mau request juga boleh. Ini tentang kayak mempelajari suatu ilmu ya yang mengikat batin semua gimana? mungkin Ntar bahasa next gitu Iya benar-benar. Mungkin penasaran komen di bawah. Kita lanjut ke next. Lanjut Bang Pendi boleh.
Ya pokoknya tidak boleh mempelajari dari bacaan-bacaan apa dari Google, internet. Ya kan biasanya ada banyak. ada yang mahal-mahal. Saya kasih ijazah nih, padahal kita nggak tahu sanadnya seperti apa, sanad gurunya seperti apa, terus isi dari amalan itu tuh seperti apa. Nanti kita bahas di amalan-amalan ya. Nanti di next episode lah gitu. Biar penasaran juga kan, amalannya seperti apa. Apalagi misalkan gini, saya orang Sunda, saya baca amalan orang Jawa, kita nggak ngerti nih. Iya, artinya apa gitu. Yang penting kobil tuh ijazah, kayak gitu. Iya, Saya iya. terima ijazah nih, akhirnya diamalkan. Katanya suruh puasa, padahal dia tatap muka sama gurunya ya enggak. Jadi nggak ada mempertanggungjawabkan, nggak ada. Nah itu yang nggak boleh tuh seperti itu. Intinya harus ada bimbingan. Oke, andai kata nih udah telanjur Bang Fendi. Iya. Udah telanjur tanda kutip yang udah melangkah ke hal negatif seperti itu. Emang ada di awam, nggak ada guru segala macem. Cara kayak emang supaya dia tuh sadar entah baca apa, baca gimana, ada antisipasinya mungkin, obatnya mungkin. Sebenarnya udah dibahas di konten mana itu. Oh, udah deh. boleh kita detail lagi aja gitu ya. Iya. Itu banyak. Iya, anda katanya udah terlanjur kayak melangkah ke jalan yang salah atau gimana, gara-gara kayak di bang tadi dan mendorong untuk bapaknya, kita gimana cara antisipasinya? Biasanya saya pribadi dan menurut guru saya itu perbanyak sholawat. Hadiahin diri pribadi lah. Gimana Bang? Boleh Atau TV mungkin jasa. ada sobat terdekat lebih atau Lebih jasa dia. Misalkan gini, kita nggak bisa bahasa Arab kan? Ya Allah, saya menghadiahkan misalkan diri saya pribadi, saya minta berkahnya dari Fatihah. Ya niatnya kita aja. Isi Fatihah, dari itu perbanyak sholawat. Ini sholawat sesuatu yang memang yang negatif atau sesuatu yang memang bikin penasaran dari dengan hal-hal misalkan berbau mistis itu terhilang atau terhindar. Dah cukup segitu Bang Fendi. Sebenarnya banyak. Masukannya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mungkin Bang Imam keluar apa masukan? Oh, mungkin kalau saya pengennya keluar. Tapi Pak ini gimana ya tentang pemilu Bang Fendi? Kok soalnya ya? Udah pokoknya kita udah cukup untuk pembahasan materi atau bincangan malam hari ini. Nah, mungkin inti dan kesimpulannya tentang pembahasan di malam hari ini tentang indigo dan narasumbernya Bang Denny Sumargo. Ya alhamdulillah lah gitu ya, kita udah dapat sedikit pembelajaran lah dari pemaparan Bang Fendi juga, untuk pembelajaran saya juga mungkin untuk seluruh sobat travel dan tim kita juga Bang Fendi, supaya kita tuh dijauhi dari hal-hal negatif atau hal-hal tentang berkaitan dengan mistis yang buruknya Bang Fendi. Kita juga nggak tahu lah kebenarannya tuh seperti apa, benar atau salahnya itu Allah alam, hanya Allah yang tahu gitu kan. Kita ngambil sisi positif. Iya, selama itu baik ya kita ambil gitu kan. Tapi kalau emang itu ada duitnya, masalah pemilu boleh kita ambil ke sana ya. Pokoknya sekian dulu lah di malam hari ini pembahasannya. Jika emang ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan dari Bang Fendi, bukan saya, Bang Fendi yang jelasin ya, boleh komen di bawah gitu kan, diluruskan. Untuk sobat travel, kita sudah lama nih tidak penelusuran. Barangkali nih sobat travel pengen penelusuran, boleh di komen di bawah. Bang, penelusuran dong, udah lama nih, boleh komennya di bawah supaya kita penelusuran lagi Bang Fendi ya. Bang Fendi udah lama nggak penelusuran lagi Bang? Udah lah, saya sering sih Oh ya udah dah, langsung aja tutup. Daripada lama-lama semakin kemana-mana. Sekian dari kita, memang kita selalu dilindungi Allah SWT dan diberi kebaikan setiap langkah kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.